sedang buruh jemaatnya, bunuh jemaatnya, dan memperkosa mayatnya. Astagfirullahaladzim. Pendeta di Deli Serdang bunuh dan perkosa mayatnya. Bunuh jemaatnya dan perkosa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, teman-teman, alhamdulillah ya, ketemu lagi. Mudah-mudahan tetap memancarkan gelombang positif, energi positif, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan diridhoi sama Allah, karena yang penting itu ridhonya Allah. Percuma buat konten sampai berbusa-busa tapi Allah tidak ridho, ya kan? Percuma kita buat konten buang-buang waktu, hambur-hambur waktu ya, bahkan dengan piranti-piranti ya, dengan sumber daya yang mahal ya. Ada lampu, ada kamera, ada mic macam-macam lah ya, ada laptop, tapi Allah nggak ridho, kan percuma, dan tidak membawa manfaat, lebih percuma. Allah nggak ridho, percuma, malah bisa-bisa jadi dosa berjariah nanti. Baik saudaraku, hari ini Selasa 12 Juli 2022. Jadi gini teman-teman, saya itu masih ingin berlanjut masalah Mas Beci ya. Masalah Pondok Siddiqiyah yang dicabut izinnya atau apalah, masih simpang siur, kabar terakhir dibatalkan atau apa ya. Intinya begini, saya ingin mengomentari lagi secara umum ya. Jadi anak kiai itu di pelosok itu dilaporkan melakukan pelecehan seksual ya, dari tahun 2017 atau berapa itu, kurang lebih 2 tahun ya, bahkan 3 tahun mungkin, sudah dilaporkan berulang kali itu, tapi tidak pernah datang gitu ya, mangkir terus gitu, sampai akhirnya dijadikan buronan, sampai akhirnya kemarin dieksekusi seperti itu. Videonya sudah viral di mana-mana. Bapaknya bilang ini fitnah, ada dalangnya itu. Nah, tapi di sisi lain korbannya juga ada 5 orang itu, diwawancarai di TV, tapi saya nggak bisa nampilkan di sini ya. Anda lihat di YouTube, di mana-mana ada itu, di televisi nasional ada itu, korbannya ada. Oke, terus kemudian intinya begini, yang ingin saya garis bawahi begini, saya baru ngeh ya, saya baru dapat wacana lain, saya baru dapat dimensi lain, saya dapat sudut pandang lain gitu. Jadi ternyata sebenarnya yang jauh lebih gila, jauh lebih bengis, jauh lebih sadis, jauh lebih rendah, jauh lebih hina dari Mas Beci ini sebenarnya ada ternyata, bahkan banyak. Tapi penangkapannya, prosesnya, blow up-nya itu tidak sedahsyat Mas Beci ini. Jadi wajar kalau saya sebagai rakyat, sebagai umat, sebagai netizen itu menggaduk-gaduk no gitu. Ya dirangkai, dipikir, dianalisa itu memang oh begitu ya ternyata ya. Misalkan apapun yang berbau Islam, ya kembali memang ke hakikat rezim ini, kembali ke hakikat rezim ini. Rezim klenik, rezim syirik, rezim musyrik, ya, rezim zalim, culas, penipu, pembohong, kembali ke rezim ini, ke hakikat rezim ini, rezim Islamofobia, ya, rezim di mana buzzer influencer dipelihara, dibayar bahkan, ya, rezim yang menyerang Islam secara terang-terangan, ya kan? Arti apalah istilahnya itu. Oke, saya percepat saja, Anda kembangkan sendirilah.
HTI dibubarkan, ya kan, sepihak. Ya, terus kemudian sudah dibubarkan, digoreng habis-habisan, diserang pagi, siang, sore, malam dengan buzzer dan influencer. Dengan bahasa radikal, radikul. Gitu. Itu ya, dibubarkan, diserang. Habis-habisan oleh buzzer, oleh jongos, oleh influencer. Dan Anda ingat loh ya, membubarkan HTI itu anggarannya 1 triliun lebih. Membubarkan HTI anggarannya 1 triliun lebih. Nah, siapa itu yang dapat uang 1 triliun itu? Siapa yang badok uang itu? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dampak kerusakannya nggak ada, jauh dibanding dengan partai-partai maling, partai-partai korupsi yang sudah nyata-nyata dampak kerusakannya itu ya. Merubah undang-undang, merubah Pancasila, korupsi triliunan, bohongi rakyat itu banyak. Banyak partai yang dampak kerusakannya sudah nyata. Tersangkanya ada, terdakwanya ada. Tapi tidak dibubarkan gitu kan. Oke. Terus kemudian yang terbaru FPI. Di mana ada bencana FPI hadir. Nggak mungkin Habib Rizik merubah Pancasila, itu nggak mungkin. Nggak ada rumusnya, dibubarkan. Sudah dibubarkan, diblokir rekeningnya, kemudian buzzer influencernya nyerang habis-habisan. Bunuh karakternya, bunuh kebudayaannya, bunuh nilai dirinya, udah gitu dipenjara. Kemudian dibangun framing-framing negatif, dijadikan musuh negara. Alhamdulillah. Ya, lalu ACT, ya ACT, pokoknya berbau Islam, di mana ada bencana di situ hadir, Palestina hadir, pokoknya di mana-mana bencana itu ACT hadir. Coba, ya baru diindikasi ini belum ada sidang, belum ada apa-apa ini sudah diblokir rekeningnya, ya kan? Digoreng yang macam-macam, buzzer influencernya nyerang habis-habisan. Seperti itu polanya. Ya, menutupi isu-isu yang lain. Sementara BBM naik tengah malam. Kemarin naik lagi nih, Pertamina Dek ini. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu naik. Ini BBM naik ini. Ya, sementara di sisi lain rezim ini garong uang rakyat, ngerampok uang rakyat dengan berbagai macam cara, mulai dengan kartu-kartu, kebijakan-kebijakan, ya apalah peraturan-peraturan itu lewat terus. Termasuk BBM, sawit, minyak goreng, lewat terus, adem ayem lancar jaya. Ya, karena rakyat dijejali oleh isu-isu seperti itu. ACT diblokir rekeningnya, diserang kepribadiannya, diserang nilai dirinya, posturnya, seolah-olah ACT itu nggak ada jasanya untuk negara ini. Padahal selama ini ACT berkolaborasi dengan BUMN, TNI, Tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut. Selama ini ACT begitu kiprahnya, diberangus habis. Pokoknya berbau Islam, berangus habis. Oke, sekarang saya mengerucut ke ini. Gus Beci ini, anaknya Kiai Mukhtar ini, Ploso ini. Ya, mencabuli tapi coba ditangkap dengan gabungan polisi kayak apa itu, gerebek pesantrennya itu. Nah, saya ingin ngangkat konten, saya ingin baca artikel ya. Saya ingin baca tulisan ini. Tak tampilkan semua linknya nanti. Coba perhatikan. Yang jauh lebih ngeri daripada Beci ini ada. Bahkan ini ada videonya. Coba sebelum saya baca, tak tampilkan 2 video. Mudah-mudahan tidak kena copyright ya. Ini videonya, ini video TV. Nanti entah dibesarkan atau dirubah warna atau bagaimana lah. Ini saya malah baru tahu nih. Kenapa saya bisa ketinggalan berita nih ya. Selamat Pagi Indonesia ini di Batu ini. Ini jauh lebih gila dari Beci ini. Dari Gus Beci ini. Tapi sampai sekarang orangnya masih ada. Pernah diundang Kick Andy, diundang TV. Ya, bahkan kemarin 2 korbannya diundang podcast Deddy Kobuser, disuruh oral seks. Macam-macam ini.
Nah, tapi orangnya masih bebas. Kenapa? Karena dia bukan beragama Islam. Coba kalau dia beragama Islam, mungkin sudah diblokir rekeningnya. Mungkin sudah turun semua itu, BIN, Densus, ya apalagi itu. Nggak apal lagu namanya. Turun semua itu. Buzzer, influencer turun semua. Nah, ini yang ingin saya angkat. Ini loh, ketidakadilan ini loh, ya Allah, miris rasanya ya. Ya, mudah-mudahan ya Polri segera berbenah ya, walaupun nggak mungkin ya. Akal manusia nggak mungkin lah ya, tapi ya mudah-mudahan Tuhan Allah punya kuasa kan. Kembali kepada fungsinya, polisi, tentara, hukum ini ditegakkan. Nih, lihat videonya. Di saat media sedang heboh tentang proses penangkapan Mas Beki, tersangka pelecehan seksual santriwati di Jombang, sebenarnya ada kasus lain yang tak kalah bejatnya di SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Malang. Korbannya puluhan siswi yang dilecehkan dan diperkosa. Bahkan seorang siswi bisa dilecehkan sampai 15 kali oleh pelaku. Dan pelakunya, Julianto Eka Putra alias JEP ini, seorang motivator, pebisnis MLM, konglomerat, Crazy Rich, sekaligus pendiri SMA ini, justru masih bisa bebas berkeliaran tanpa ditahan. Gosipnya, ketika kasus ini baru mencuat, media tidak ada yang berani memberitakan karena orang ini adalah konglomerat berpengaruh. Bahkan, para korban pelecehan pun banyak yang tidak berani speak up dan melapor karena takut. Baru setelah viral dari podcast Deddy Corbuzier, satu persatu korban mulai berani speak up di sosial media. Dan ternyata, korban tidak hanya dilecehkan secara seksual saja, tapi di SMA Selamat Pagi Indonesia ini, siswa-siswinya juga dieksploitasi secara ekonomi. Konon, tidak ada yang berani menangkap terdakwa karena dia ini konglomerat dan orang yang berpengaruh dari Surabaya. Apakah hukum di negara kita memang begini? Kalau kasus Heri Irawan saja langsung ditahan, kenapa kasus JEP ini tidak? Apakah karena JEP ini orang kaya raya? Jadi penegak hukum kita takut dengan orang kaya raya? Kasihan dong para korban. Mereka hanya anak miskin yang tidak bisa melawan kekuasaan seorang konglomerat. Julianto Eka Putra, pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang, yang saat ini menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap siswi-siswinya, kembali menjadi topik perbincangan warganet. Pengakuan kisah dua orang korban Julianto di sejumlah kanal YouTube podcast menambah kecaman pada pemilik SMA SPI itu. Sebelumnya, Julianto yang juga sudah berstatus terdakwa ternyata selama ini tidak ditahan kejaksaan. Pasalnya, Julianto yang sudah berstatus terdakwa ternyata selama ini tidak ditahan pihak kejaksaan. Sebelumnya, Julianto dikenal sebagai seorang motivator bisnis dan aktivis pendidikan. Ia tersandung kasus pelecehan seksual yang menimpa belasan siswi di SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang. Julianto, yang akrab disapa Koh Jul ini, merupakan pria asal Surabaya yang saat ini sudah berusia 50 tahun. Koh Jul diketahui mendirikan SMA SPI sejak tahun 2007 silam dan memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang tidak mampu. Sebelumnya, Koh Jul merupakan seorang wira swasta yang juga menjalankan bisnis MLM yang cukup sukses. Kesuksesannya itu ia aplikasikan di sekolah yang ia dirikan sebagai motivator. Ia bahkan pernah menerima sejumlah penghargaan dan diundang ke berbagai media massa beberapa tahun lalu. Kisah inspiratifnya bahkan pernah dijadikan film berjudul Anak Garuda pada tahun 2019 lalu. Ironisnya, sekolah gratis miliknya itu justru disalahgunakan yang bersangkutan. Ia disebut memaksa dan mengancam sejumlah siswi yang berasal dari kalangan yatim kurang mampu untuk diruda paksa. Ia bahkan disebut melakukan aksinya di lingkungan sekolah yang memang berbasis sekolah asrama. Julianto tengah menunggu jalannya proses persidangan di mana saat ininya sudah menyandang status terdakwa kasus pelecehan seksual pada anak. Nah, kan lebih jahat daripada Gus Beci ini kan. Masih ada orangnya. Oke, sekarang gini. Ini saya akan baca beberapa link. Langsung tak tampilkan linknya nanti. Coba perhatikan. Pesantren Siddiqiyah Jombang dicabut izinnya. Hanya gara-gara ada oknum diduga berbuat asusila. Sedangkan begitu banyak terjadi asusila, pemerkosaan, bahkan sampai hamil, banyak ya, bahkan sampai membunuh
bahkan sodomi, bahkan pedofil ya, itu dilakukan di gereja, di panti asuhan, di lembaga yang non-muslim. Itu banyak sebenarnya. Tapi tidak dibubarkan, tidak dicabut izinnya, tidak diblokir rekeningnya, tidak ditangkap dengan gabungan polisi tentara sebanyak itu. Medianya nggak memblow up, nggak memviralkan. Ini nggak adil, teman. Ya, masif, sistematis kalian ini. Ya, coba. Tidak ada satupun gereja ditutup. Tidak ada satupun sekolah ditutup, lembaga ditutup, diblokir rekeningnya, nggak ada. Kalau itu non-muslim. Beda kalau itu Islam. Beda kalau itu oposisi. Habis. Diberangus seakar-akarnya, difitnah pula. Ini rezim setan ya. Kenapa nggak ditutup gerejanya? Ini ada orang ngaku Tuhan Yesus. Pendeta Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia ngakunya Tuhan Yesus, mensetubuhi belasan gadis. Mana beritanya? Diblokir nggak rekeningnya? Ditutup nggak gerejanya? Dicabut nggak izinnya? Rame nggak buzzernya? Agak saya percepat ya. Tutup panti asuhannya. Nih. Tapi ya belum tentu. Biarawan gereja cabuli anak panti asuhan di Depok. Aksi bejatnya sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Pertanyaannya sama, diblokir nggak rekeningnya? Ditangkap nggak seperti teroris gitu? Dicabut nggak izinnya? Buzzer influencer mangap nggak cangkemnya? YouTuber jongos itu juga mangap nggak cangkemnya? Enggak. Nih. Kenapa Institut Kristen Tarutung nggak ditutup? Padahal di situ ada dosennya ya, itu mensodomi mahasiswa. Sodomi mahasiswa, dosen Institut Agama Kristen Tarutung. Ya, tidak ditahan, tidak dibubarkan, tidak diviralkan. Juru doa gereja di Jombang, Hendro Prasetyo Hamili, jamaahnya sendiri, jemaatnya sendiri. Nih, tak tampilkan. Saya percepat ya. Pendeta juga manusia, punya hawa nafsu hewani. Beritanya sepi, senyap. Kelakuan para pendeta, pastor, bejat kaum kafir yang dipuja-puja rezim ini. Coba kalau umat Islam yang melakukan, semua media menggonggong 14 kali 24 jam. Semua buzzer menyala 14 kali 24 jam. YouTuber jongos menyala 14 kali 24 jam. Poluan bersuamikan anggota BRIMOB digerebek saat ngamar dengan seorang pendeta. Poluan istrinya polisi mesum sama pendeta. Gak ada beritanya, gak dicabut rekeningnya, gak diblokir rekeningnya. 16 tahun dicabuli, 16 tahun cabuli jemaat, pendeta diringkus saat hendak lari ke luar negeri. Pendeta cabuli 6 siswi SD di Medan hanya divonis 10 tahun penjara. Beritanya nggak seperti Gus Beci. Pendeta cabuli 3 anak di Samosir. Modus rayu dengan ayat suci seorang pendeta perkosa siswi SD di Medan. Pendeta pedofil cabuli anak dihukum 11 tahun penjara. Dilakukan selama bertahun-tahun di Sidoarjo, Jawa Timur. Pendeta HKBP di Simalungun diduga perkosa ibu yang punya 3 anak. Pendeta perkosa 19 mahasiswa. Pendeta perkosa gadis muda di Batam. Korban pelecehan seksual oleh pastor bersuara. Gereja Katolik mengkhianati saya. Gereja Katolik di Tomang, Jakarta Barat. Cabuli 7 siswa SD pendeta di Medan ditangkap. Ini kejadiannya antara tahun 2021-22. Ya, 2021, 2022. Berita-berita begini nggak bakal ada di media-media yang pro rezim. YouTube yang pro rezim bangsat jongos. Nggak ada berita-berita seperti ini. Ya. Sibuk ngurusi oposisi, itu jongos-jongosnya. Sibuk motong-motong video saya.
Semoga anakmu gak disodomi sama orang ya. Semoga istrimu gak disodomi sama orang. Jika pelaku-pelakunya kafir, bejat seperti ini, semua media-media TV bungkam. Tapi jika yang melakukan itu umat Islam, ya, maka terjadi berita 14 kali 24 jam. Dibahas gak habis-habis, digoreng gak habis-habis, ditambah bacot-bacot buzzer influencer itu gak habis-habis. Cebong, kodok, jongos, kadal, terus gonggong anjing-anjingnya itu. Anjing-anjing istana itu. Ini ada kiainya ini, termasuk kiai, gus, ulama, habib. Ini ya, ini yang anjing-anjing menggonggongnya ini seperti ini. LC ada, profesor doktor ada, buya ada. Titelnya, tapi watak karakternya itu anjing menggonggong. Nggak beda jauh seperti ini. Skandal seks besar-besaran guncang gereja Katolik di Spanyol. Ribuan anak jadi korban. Ini di luar negeri ya, kalau tadi di Indonesia. 300 pendeta terlibat pelecehan seksual pada ribuan anak di Amerika ya. Pendeta Yahudi diduga perkosa jemaah dengan alasan pembersihan dosa. Pastor di Amerika Serikat ditangkap atas tuduhan berhubungan seks dengan gadis 15 tahun di gereja. Pastor Italia ditangkap karena curi uang gereja untuk pesta seks gay. Pendeta di Surabaya cabuli jemaatnya selama 6 tahun. Pendeta di Surabaya diduga jadikan jemaat budak seks, korban dicabuli selama 17 tahun. Perkosa 7 anak asrama, pendeta idaman divonis 15 tahun. Pendeta perkosa dan bunuh anak angkat di Medan. Pendeta di Buleleng, Bali cabuli anak asuhnya. Pendeta di Deli Serdang bunuh jemaatnya dan memperkosa mayatnya. Astagfirullahaladzim. Pendeta di Deli Serdang bunuh dan perkosa mayatnya. Bunuh jemaatnya dan perkosa mayatnya. Allahu Akbar. Innalillah. Diancam pulangkan ke Nias, pendeta perkosa 7 anak asuhnya. Pendeta di Bekasi perkosa anak bawah umur. Gaya hidup mewah pendeta cabul, bla 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 bla. Itu berita-berita yang saya tampilkan tadi. Nah, maksudnya begini loh teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Paham gak? Kalau FPI, HTI, ACT, rame beritanya. Asidikiyah, rame beritanya. Gus Nur digerebek tengah malam tanpa ampun. Banyak sekali alasan yang harusnya saya bebas demi hukum. Tapi ini rezim seperti ini, laknatullah, nggak ada. Ya, prinsipalnya, korbannya, pelapornya nggak datang, mangkir dari panggilan hakim, nggak menghormati hukum, dipanggil berkali-kali sama JPU nggak mau datang, dipanggil baik-baik nggak mau datang. Harusnya saya bebas demi hukum, tapi ya tetap saja divonis, tetap saja dipenjara. Nah inilah seperti itu ya. Jadi kalau umat Islam ditangkap, digerebek, di blow up, buzzer, influencer mangap, YouTuber jongos mangap. Nah tapi kalau itu yang melakukan non muslim, ya kan? Ya kalau saya perjelas itu lingkaran liberal, sekuler, oligarki, ya kan? Cina, pendeta, itu TV-nya bungkam. Ngomong pun seadanya. Kadang hanya jadi berita lewat gitu. Oke, jadi gini saudaraku, saya tutup ya. Saya tutup. Jadi sebenarnya nggak apa-apalah, toh kita semua juga akan mati. Akhir dari semua drama kehidupan ini mati. Nggak lama saya mati, nggak lama Anda mati. Ya sudah, kalau sudah mati itu nanti baru ketahuan.
ketahuan di sana, dan ketahuan bahkan proses matinya itu akan menunjukkan kita seperti apa. Apa matinya baik, damai, sakaratul mautnya itu, atau kejet-kejet, mendelik-mendelik, ya wallahu alam bisawab. Ini teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, closing statement. Ini juga ada berita menarik, istana di Sri Lanka chaos lagi nih ya. Tak tampilkan aja videonya, saya nggak usah ngomong, tapi ya intinya Sri Lanka itu chaos, bangkrut gara-gara utang. Apa ini? Oh ini ya, ini ada baru masuk ini. Pencabutan izin pesantren Siddiqiyah Jombang dibatalkan. Nah, dibatalkan berarti ya. Kenapa kok dibatalkan? Kemenak batalkan pencabutan izin Ponpes Siddiqiyah. Nah ini yang benar memang. Jangan apa-apa terus dicabut izinnya. Kan ini oknumnya, anaknya yang melakukan jahat, bukan pesantrennya. Alasan muhajir batalkan cabut izin pesantren Siddiqiyah di Jombang. Tuh nanti baca sendiri beritanya. Bukan orang sembarangan, ayah Mas Beci, Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, foto bareng Luhut jadi sorotan. Nah ini kemarin sudah saya bahas ya. Ini kalau saya teruskan nanti otak saya kotor ya. Tapi intinya saya dulu pernah ngomong, apapun itu, besi, nempel ke besi mulia, batu mulia, nempel ke rezim, dia akan jadi besi tua, dia akan jadi batu akik. Gus, ulama, kiai, habib, pesantren, apapun, wali, keramat, apapun, sorbannya rangkep 20, jenggotnya sampai nyapu tanah, apapun kamu, merapat ke rezim, kamu akan jadi sampah. Turun auramu, turun yonimu, pudar yonimu. Begitulah intinya ya. Terkuak, Luhut Binsar pernah sowan ke ayah Mas Beci. Netizen, cebong yang berulah kadrun yang dicaci. Beredar foto Luhut Panjaitan dengan pemilik Ponpes Siddiqiyah, netizen pantas berani lawan polisi. Ya ini saya juga tidak setujunya hanya satu sebenarnya dengan beliau ini. Yang lain-lain saya agak apalah, tapi kalau anaknya ini kan sudah lama jadi DPO ya, sebagai orang tua kan harusnya bertanggung jawab, tidak malah dilindungi kan itu. Pun lah, itu intinya, mudah-mudahan ini bisa mengimbangi pikiranmu. Kita semua akan mati ya, ingat, kamu mati saya mati. Nah ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ini. Jadi saya tunggu beritanya Pak Polisi ya, Selamat Pagi Indonesia itu, SMP Selamat Pagi Indonesia itu. Dan ini saya lagi cari waktu ini, saya belum dapat waktu. Ada lagi sekolah, pondok pesantren apa sekolah itu, yang ternyata isinya LGBT semua. Sebentar mudah-mudahan ada waktu, kita akan bongkar habis itu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.